Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan oleh daya beli yang makin lemah. Seiring dengan itu, kita juga diberi kabar bertakut oleh semakin melemahnya nilai rupiah dari dolar Amerika. Rupiah kita sampai mencapai angka 16.400 per dolar Amerika Serikat. Ini tentu satu hal yang sangat menakutkan bagi kita. Sebab dengan ini tampaknya telah memunculkan daya beli yang makin lemah di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa tidak? Sekarang ini PHK semakin tidak terkendali. Pabrik-pabrik banyak yang telah tutup. Pabrik sepatu banyak yang telah tutup. Demikian juga dengan pabrik tekstil yang juga telah banyak yang tutup. Dan pabrik sepatu bata contohnya telah tutup setelah hadir di tengah-tengah masyarakat selama 100 tahun. Tentu tidak banyak kita yang membayangkan pabrik bata akan tutup di negara kita. Tapi itu telah terjadi. Sahabat BN, tentu saja kita berharap kepada pemerintah agar secepatnya pemerintah bisa mengendalikan ini. Apabila ekonomi semakin memburuk, maka yang akan makin ketakutan adalah rakyat kecil. Karena rakyat kecil lah yang tidak punya tabungan. Kalau warga masyarakat kelas menengah ke atas, mungkin ada tabungan yang akan dimanfaatkannya untuk menghadapi ekonomi yang makin memburuk ini. Tetapi tidak demikian dengan masyarakat kecil yang sama sekali tidak punya tabungan. Yang hidupnya hanya dapat pagi habis pagi, dapat sore habis sore. Dan sahabat BN, apabila kondisi ini tidak segera dikendalikan oleh pemerintah, maka kita semakin dihantui oleh krisis ekonomi yang semakin telah tampak di depan mata. Tidak dapat kita bayangkan kalau terjadi lagi krisis ekonomi di negeri ini seperti yang kita alami di tahun 1998. Waduh, alangkah menakutkannya. Karena itu, kita tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintah jangan hanya sekadar mengatakan ekonomi membaik, tetapi hendaknya benar-benar dalam kenyataan ekonomi kita baik. Harga-harga kebutuhan pokok jangan melambung lagi. Yang diharapkan oleh rakyat tentu memang benar-benar hendaknya ekonomi ini stabil. Sobat DB, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Iya, Ibu Talisa, kita lihat deflasi ini kembali berlanjut. Apakah evaluasi dari Ibu memang karena pelemahan rupiah dan juga membuat daya beli kita juga masih lemah dan juga pengusaha ini mungkin masih wait and see? Ya, jadi kan inflasi tentunya ada dari sisi demand dan supply ya. Jadi kalau saya melihat bahwa itu dua faktor itu bekerja. Jadi ya tidak bisa semuanya karena faktor demand ya. Dari sisi supply mungkin sudah ada normalisasi dari ketersediaan produk-produk terutama misalkan pangan. Karena sempat pangan misalkan ya inflasinya itu tertinggi, inflasi makanan itu sempat 6,9, sekarang 4,95. Jadi artinya ada penurunan di beberapa komoditas pangan. Jadi yang tadinya memang naik, misalkan sekarang sudah mulai stabil di pangannya. Nah, penurunan dari sisi supply mungkin beberapa komoditas sudah mulai produksinya normal. Nah, tetapi
Ya, dari sisi demand sendiri memang penjualan retail misalkan ada sedikit perlambatan itu memang terjadi juga. Jadi memang dua faktor ya dari sisi demand sama supply-nya. Jadi memang ada sejumlah normalisasi dari harga harga komoditas pangan terutama sama dari sisi demand-nya sendiri memang di situ sudah mulai menunjukkan ada penurunan juga gitu. Jadi itu dua faktor itu ya yang bisa menyebabkan mengapa terjadi deflasi di bulan Juni seperti itu. Baik, apakah menurut Ibu masih akan berlanjut mungkin di bulan-bulan berikutnya deflasi ini? Ya, tergantung sejumlah faktor ya, terutama apa namanya? Oh iya, tadi kan di Administer Price juga stabil ya, diumumkan bulan Juli itu tidak ada kenaikan BBM untuk sementara dan TDL juga sampai September akan dipertahankan, meskipun ada kenaikan dari sisi oil ataupun dari sisi nilai tukar. Ya, ada pelemahan nilai tukar. Nah, selama itu masih ditahan, sebetulnya relatively ini ya, kecuali beras lah. Kalau berasnya sudah mulai naik lagi karena memang dari sisi pasokannya yang dianggap di pasar itu juga ada sedikit kendala meskipun Bulog menyampaikan cadangan cukup aman ya, tetapi dari beras sendiri tadi kan juga naik ya. Nah, diproyeksikan bahwa kita akan berkurang nih stok beras misalkan. Beras itu kan komponennya cukup besar. Jadi kalau misalkan berasnya bisa dijaga stabil dari sisi pasokannya dengan operasi pasar Bulog, terus kemudian juga harga-harga TDL sama tadi administer price lain seperti oil, LPG itu ditahan untuk tidak naik. Nah, seharusnya ya masih ada peluang deflasi ini untuk terjadi atau setidaknya menjaga agar inflasi pada tingkat yang rendah seperti itu. Anda menilai daya beli masyarakat saat ini seperti apa dan apakah ada faktor yang mungkin harus kita waspadai bersama apabila deflasi ini semakin dalam atau justru ada ancaman inflasi akan melonjak kembali? Ya, saya setuju tadi artinya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Danang ya bahwa PHK dari industri padat karya itu kan mempengaruhi dari sisi income masyarakat ya. Jadi income masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi daya beli. Mungkin saya mau mendukung dengan data-data dari indeks keyakinan konsumen ya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Saya rasa itu cukup bisa menggambarkan. Jadi berdasarkan data IKKBI tersebut, fenomena makan tabungan itu sudah terlihat karena dari sisi tabungan itu sudah mengalami penurunan ya. Jadi ada tren penurunan tabungan, kemudian naiknya pinjaman, cicilan pinjaman. Nah, ini juga saya rasa pelemahan daya beli ini juga ada naiknya tekanan dari cicilan pinjaman, entah dari kenaikan bunga maupun rupiah. Itu dua-duanya bisa meningkatkan dan juga mungkin inflasi-inflasi sebelumnya karena inflasi makanan itu sebelumnya cukup tinggi. Jadi udah terdampak oleh tergerusnya oleh inflasi, kemudian dari sisi income juga daya belinya berkurang karena memang banyak yang di PHK juga ya, tabungan menipis ya dan konsumsi juga turun. Jadi biasanya kan gini ya kalau pola-pola sebelumnya konsumsinya naik, tabungan agak sedikit turun gitu. Tapi sekarang itu baik konsumsi maupun tabungan dua-duanya turun. Artinya itu adalah income-nya turun. Jadi itu adalah suatu dan cicilan pinjamannya meningkat. Jadi beban dia untuk sehari-hari dari sisi rumah tangga untuk bulanan pengeluarannya itu juga meningkat karena cicilan pinjaman yang meningkat. Nah, kenaikan cicilan pinjaman ini akan mengurangi space mereka untuk berkonsumsi ya. Jadi pelemahan daya beli itu terlihat ya di situ dari data IKK itu ya. Nah, dari data IKK juga itu secara total memang per pengeluaran semuanya turun ya. Jadi dari pengeluaran 1 sampai 2 juta itu turun dari 117 ke 114. Yang pengeluaran 1 sampai 3 juta, 2 sampai 3 juta itu dari 124 ke 119. Jadi hampir semua kelompok pendapatan itu mengalami penurunan ya, semuanya mengalami penurunan indeks keyakinan konsumen. Nah, memang ada yang menyatakan bahwa itu karena seasonal effect karena kan sudah hari besar itu sudah di April Mei gitu ya. Jadi di Juni ini ya walaupun kemarin sempat ada Idul Adha ya, tetapi mungkin impact-nya nggak sebesar Idul Fitri gitu ya dan Ramadan. Jadi karena ada dampak THR itu sudah mulai menurun ya, IKK indeks keyakinan konsumen itu mulai turun. Jadi memang ada penurunan seperti itu di bulan Mei yang dipublish di Juni ya, tapi untuk yang menceritakan kondisi di bulan Mei akhir sampai pertengahan Juni seperti itu. Jadi memang IKK-nya memang mengalami penurunan seperti itu. Secara total dari 125,2 turun ke 127,7 indeks keyakinan konsumen. Nah, ini juga menunjukkan tadi ukuran dari pelemahan daya beli masyarakat tadi. Jadi terkonfirm dengan data-data tadi ya, seperti itu. Baik, bagaimana geopolitik global ini juga memberikan semacam pressure terhadap angka deflasi dan inflasi kita? Iya,
penurunan permintaan dari masyarakat, tentunya itu kan akan menurunkan harga-harga ya, menurunkan permintaan. Nah, kemudian geopolitik global sebetulnya utamanya kan dari peperangan yang ada yang terus-menerus terjadi. Kemudian nanti sebetulnya geopolitik global itu lebih ke bagaimana pertumbuhan ekonomi nanti akan terpengaruh ya, pertumbuhan ekonomi globalnya. Jadi karena nanti ngaruhnya ke harga komoditas. Jadi kan kalau geopolitik itu lagi nggak stabil ya harga komoditas itu juga bisa terpengaruh. Nah harga komoditas sedangkan kan Indonesia juga tergantung dari ekspor ya. Jadi itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana ekspektasi mengenai pertumbuhan ekonomi global ke depan. Nah kalau ekonomi global ke depan itu diperkirakan masih slow ya masih belum terlalu setinggi yang kita harapkan. Nah, permintaan masyarakat yang tadi ya, baik pengusaha maupun rumah tangga akan menunda pembelian terutama yang pembelian barang-barang tetap. Karena kondisi global dikhawatirkan nih peperangan masih terjadi ya, suasana masih nggak kondusif lah di globalnya gitu. Nah, itu konsumen akan mengurangi konsumsinya, terutama untuk durable goods. Ya, untuk barang-barang tetap termasuk seperti mobil. Makanya kan kalau laporan Gaikindo kalau tidak salah, tapi nanti mohon dikoreksi ya oleh Pak Danang misalkan dari penjualan mobil tuh kan agak sedikit turun juga seperti itu. Nah, itu mobil indikatornya, nanti penjualan semen dan lain sebagainya bisa kita lihat lagi datanya. Nah, terus kemudian dari sisi perusahaan sendiri mereka juga akan menahan laju ekspansi investasinya. Jadi pembelian terhadap barang-barang tetap itu cenderung akan berkurang ya, barang-barang konsumsi misalkan. Nah, itu akan melemahkan dari sisi demand-nya. Nah, kalau demand melemah ya deflasi gitu. Jadi deflasi itu adalah ukuran salah satunya kalau dari sisi demand side-nya. Walaupun tadi jangan lupa catatannya di supply side itu juga inflasi yang sekarang terjadi rendah ataupun deflasi itu juga karena ditopang oleh administer price yang dijaga supaya tidak membengkak dan juga ditopang oleh kebijakan-kebijakan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi ya. Jadi dari sisi supply-nya memang ada normalisasi sekali lagi tadi dari sisi stok pangan misalkan dan energi dan tapi di sisi yang lain dari sisi demand memang ada sedikit perlemahan seperti itu. Jadi akhirnya deflasi itu. Nah, itu yang akan mempengaruhi ya. Jadi channel dari geopolitik global ini dan channel yang kedua lewat rupiah tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang. Jadi kalau misalkan geopolitical global uncertain, ya higher for longer dan sebagainya, suku bunga tinggi Fed masih bertahan, ya otomatis itu akan menyebabkan rupiah kita agak tren melemahnya. Nah, tren melemah rupiah itu bisa ke imported inflation sebenarnya. Nah, tapi imported inflation ini mungkin belum terlalu terasa karena saya nggak tahu ya, belum terlalu terlihat di inflasi yang sekarang. Karena mungkin lebih dominan dampak dari supply-nya itu tadi dan bertahannya administer price gitu. Nah, yang ini belum tertransmisi dengan penuh ya si dampak pelemahan rupiah. Padahal sejumlah data sudah menunjukkan sebetulnya harga bahan baku impor tuh sudah mulai mengalami peningkatan ya. Nah, cuma mungkin itu pass-through-nya lebih bisa diredam atau seperti apa oleh para pengambil kebijakan sehingga dampaknya ke harga-harga itu tidak terlalu dirasakan gitu saat ini, tapi nanti ke depan ya bisa aja ada imported inflation kalau depresiasi rupiahnya misalkan lebih dalam dan impact-nya juga sudah lebih lama karena biasanya perusahaan kan mengubah harga tidak langsung bulan ini depreciate langsung ubah gitu. Biasanya ada lag time-nya. Nah, itu kita belum merasakan impact itu terlalu besar. Mungkin di sejumlah barang elektronik sudah muncul ya ataupun otomotif, tapi di barang-barang lain mungkin belum seperti itu.